pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang perbedaan ketinggian. Yang umum digunakan adalah ketinggian dari permukaan air laut rata-rata. Ketika kita melakukan pengamatan di lapangan, kita menemukan sebuah posisi, kemudian kita temukan koordinat X, Y, dan Z-nya. Nah, Z-nya itu adalah untuk ketinggian, X dan Y adalah koordinat X dan Y-nya, posisi bidang tersebut. Satu titik kita peroleh, kemudian titik yang lain kita peroleh secara berurutan, titik yang lain juga kita peroleh sesuai dengan perbedaan ketinggian yang ada. Nah, perbedaan ketinggian itu bisa kita lihat dan kemudian kita hubungkan satu titik dengan titik yang lain yang memiliki ketinggian yang sama atau interval. Misalnya kalau ketinggian yang sama 500 meter dari permukaan laut misalnya, atau lebih rendah mungkin ya, 200 meter dari permukaan laut. Nah, ketinggian itu kemudian kita buat intervalnya antara 200 sampai 210, kemudian 210 sampai 220, selisih 10. Dapat juga kita gunakan interval yang lebih jauh lagi, 20 meter atau 30 meter tergantung kepentingan. Kalau kita anggap perbedaan ketinggian 5 meter, berarti yang ketinggiannya mendekati itu akan bisa kita hubungkan satu titik dengan titik yang lainnya, maka akan berupa bentuk garis dan dihubung-hubungkan. Nah, perbedaan antara satu interval dengan interval yang lainnya akan terlihat. Ini yang satu, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, lebih tinggi lagi. Tetapi karena petanya dua dimensi, maka akan tergambar rata. Sama saja perbedaannya ada kode angkanya. Misalnya tadi 200, 210, 220, 230 dan seterusnya. Tergantung berapa ekstrim dari perbedaan permukaannya. Nah, ketika sudah dihubungkan titik satu dengan titik yang lainnya, kemudian digabungkan perbedaan tersebut, itu menjadi sebuah kontur. Kita juga dapat membentuk model 3 dimensinya. Karena kita sudah punya informasi perbedaan ketinggiannya, maka kita dapat menggunakan beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat digital elevasi model atau DEM, atau juga ada digital terrain model kalau titiknya sangat banyak. Misalkan titik perbedaan ketinggiannya diperoleh dari satelit lidar misalkan. Kan ada yang menggunakan satelit, perbedaan ketinggian itu ada juga pengamatan langsung ke lapangan. Nah, perbedaan ketinggian ini kita buat model menjadi digital elevasi model atau digital terrain model, sehingga akan terbentuklah bentuk gambar permukaannya semakin tinggi. Kalau dia lebih rendah, dia lebih rendah. Seperti kalau kita menggambar gunung, jadi tapi bentuknya 3 dimensi. Kita bisa lihat dari kiri kanan, dan ini sangat bermanfaat ketika kita akan membangun sebuah bangunan di sekitar bidang yang agak miring, atau membangun jalan. Contohnya di jalan di sini kan kita lihat. Kenapa jalan itu tuh tidak di bawah, tapi pilih di atas? Karena yang di atas mungkin lebih aman, dia bisa mengikuti dari situ. Maka kalau kita lihat, kalau kita berjalan di atas ini, jalannya berbelok-belok, dia tidak lurus. Karena kalau lurus, dia harus turun lagi ke bawah nih, turun, nanti naik lagi di sana. Tapi dia ngikuti, sehingga dipilih mana yang terdekat jaraknya, sehingga akan menghemat biaya untuk pembangunan jalan. Jadi jangan heran kalau ada jalan berbelok-belok. Kenapa bisa begitu? Berbelok-belok karena mengikuti kontur, mengikuti perbedaan ketinggian yang ada. Nah, ketinggiannya yang dekat ya bisa digabung dengan ada sedikit tanjakan. Tapi kalau yang ekstrim, nah ini perlu diperhitungkan, karena jangan sampai nanti membangun jalan dengan sudutnya di atas 60 derajat. Baru naik langsung terguling gitu mobil. Maka dia pilih yang mungkin di bawah 30 derajat atau mungkin 25 derajat, walaupun agak sedikit jauh, tetapi yang permukaannya datar dia ikuti, sehingga dengan model seperti ini akan lebih aman masuk dalam perjalanan bagi kendaraan-kendaraan yang digunakan. Ini dapat juga menjadi pertimbangan ketika menyusun rencana detail tata ruang atau rencana tata ruang wilayah, sehingga dalam menyusun rencana tata ruang itu juga tetap diperhitungkan perbedaan dan juga hal-hal yang dapat mengakibatkan bencana alam. Contohnya seperti ini, ada sungai di atas, ada sungai di bawah di situ. Kita lihat ada sampah ya di atas.
sebetulnya kalau kita lihat ada sampah di situ, di bawahnya ada sungai, ada kemungkinan banjir. Airnya sampai ke situ karena sampah di sungai itu naik. Jadi kalau kita bangun rumah di situ, siap-siap banjir. Kalau kita bangun perumahan di sekitar sini, maka harus ada tanggul di sana. Kalau tidak ada tanggul, siap-siap banjir.